Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat sore, Bu Maria dan Bu Marti. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan latihan coaching dan sebelumnya ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Ibu Maria. Tetapi sebelumnya saya perkenalkan pada sini dulu ya, Bu. Saya sebagai pengamat dan Bu Maria sebagai coach, Bu Marti sebagai coachingnya. Iya, Bu, betul. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Maria terkait kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang akan saya tunjukkan, yang akan saya kembangkan, yang akan saya amati, yaitu kita ya Bu, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kompetensi apa yang dimiliki seorang coach? Iya. Terima kasih Bu. Seorang coach seyogyanya memiliki 3 kompetensi inti. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mampu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti ketiga ya Bu, pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Nah, yang akan diobservasi dari pihak itu mana ya Bu? Dari 3 kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini adalah yang pertama, kehadiran penuh. Ya, ini yang saya catat ya, yang ingin diobservasi kehadiran penuh. Nah, pengembangan yang indikatornya, indikator keberhasilannya adalah ketika saya mampu memperlihatkan gestur, mimik maupun perhatian saya demikian. Bisa dimatikan dulu mic-nya mungkin Ibu Warsi. Kalau begitu silakan Bu Warsi dengan Bu Maria, silakan latihan. Saya serahkan kepada Bu Maria dan Bu Warsi. Iya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Dimulai, ya, masing-masing kita bisa mengontrol mic kita supaya percakapan bisa berjalan dengan baik. Ya. Assalamualaikum Bu Warsi. Waalaikumsalam Ibu Maria. Insyaallah, saya lihat ini ketemu lagi dengan aura Bu Maria. bahagia ini Bu. Ya harus dibahagiakan Bu, meskipun punya masalah. Iya. Bu Warsi, saya dapat baca WA-nya Ibu tadi malam. Sepertinya Iya Bu. sesuatu yang mau dibicarakan ini Bu. Kelihatannya penting. Apa itu Bu? Iya Bu, ada nih, saya punya masalah. Saya ini sekarang sudah mulai motivasi saya menurun Bu untuk mengerjakan tugas.
terutama tugas-tugas yang berhubungan dengan tugas-tugas guru penggerak nih Bu, karena saya merasa banyak sekali beban-beban yang saya rasakan, terutama banyak beban tugas di sekolah, terus di rumah dan sebagainya, seperti itu Bu. Jadi Ibu merasa motivasinya turun, beban kerjanya banyak. Nah, dari situasi itu, situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Saya inginkan ya, saya ingin tetap jalan dengan kondisi begini, saya ingin tetap terus semangat Bu, seperti itu, semangat mengerjakan tugas, supaya bisa beraktivitas dengan semangat, seperti itu Bu. Kalau diberi level ya 1 sampai 10, motivasi Ibu Iya, Bu. di posisi mana Bu? 1 sampai 10 motivasinya berada di angka 7 mungkin Ibu. Angka 7 saat ini. Iya, iya angka 7 saat ini. Karena sebelum-sebelumnya saya merasa motivasi saya itu ya posisinya berada di angka 10 lah. Sekarang ya baik, angka 7. Nah, untuk mencapai satu tujuan biasanya kita mengandalkan potensi atau kekuatan yang kita miliki. Mungkin Iya, Bu. bisa mengemukakan potensi apa yang Ibu miliki yang belum terpakai misalnya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Potensi kekuatannya. kekuatan ya Bu ya, kekuatannya Tujuan ya, untuk mencapai suasana ideal. semangat Bu. Semangat. Semangat, saya punya semangat dalam bekerja, selalu berusaha untuk semaksimal mungkin itu. Ya itu yang ingin saya terus kembangkan Bu, Ya. supaya saya bisa setiap beban yang saya diberikan tanggung jawab, saya tetap berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu. Nah, dalam mencapai tujuan, Ibu biasakan ada hambatan, ya. Iya. Ini apa hambatannya Ibu untuk mencapai tujuannya? Apa yang Hambatannya lingkungan ya Bu ya. Hambatannya masalah lingkungan. Kadang situasi dengan beban kerja itu misalnya akhirnya menghambat motivasi saya, terus kurangnya dukungan, seperti itu Bu. Saya mau tetap mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar saya, lingkungan saya. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar kita, apakah Ibu punya ide atau gagasan? Iya, saya harus sebagai CGP, guru penggerak, jadi saya harus memberikan aksi nyata yang menjadi contoh teladan di sekolah, supaya ketika mereka lingkungan sekolah melihat, terutama rekan-rekan, kepala sekolah dan sebagainya, siswa dan baik itu di lingkungan masyarakat melihat bahwa oh ini ternyata hasil dari ini adalah hasil dari pendidikan guru penggerak, ternyata sangat bermanfaat betul untuk lingkungan sekolah, untuk perkembangan pendidikan, seperti itu. Selain melakukan aksi nyata, ada lagi rencana yang lain? Rencana yang lain supaya saya tetap termotivasi, terutama karena banyak beban kerja ini, saya harus membuat strategi ya, supaya saya beban tugas saya tidak begitu berat dengan menumpuknya tugas, yaitu harus membuat jadwal mungkin
jadwal prioritas supaya yang mana tugas-tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu yang menjadi prioritas, yang mana yang bisa saya tunda seperti itu, supaya beban-beban tugas itu tidak banyak seperti itu. Strategi untuk melakukan rencana itu seperti apa? Strateginya ya setiap kegiatan yang ada atau tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab saya harus membuat catatan-catatan kecil seperti itu, terus mengatur jadwal saya yang dan membuat skala prioritas. Nah, seperti itu, Bu. Apa ukuran keberhasilannya, Bu? Sekiranya rencana Ukuran keberhasilannya itu dilaksanakan. Iya. Ketika saya ketika saya tidak terbebani dengan banyaknya tugas. Ukuran keberhasilannya saya sudah tidak merasa terbebani seperti itu, Bu, sehingga tetap memotivasi saya untuk terus bersemangat dalam melakukan segala hal, baik itu terutama di pendidikan guru perang-gerak maupun di lingkungan sekolah. Ada lagi ukuran keberhasilan yang lain? Ukuran keberhasilannya saya rasa itu saja mungkin, Bu. Ketika saya sudah bersemangat. Jika dalam perjalanan rencana aksi ini Ibu mendapati gangguan misalnya, bagaimana cara Ibu menghadapinya? Saya harus tetap optimis. Saya harus tetap optimis, Bu, bahwa apa yang harus saya lakukan itu harus saya berusaha semaksimal mungkin, karena ini merupakan suatu tanggung jawab seperti itu. Karena ini adalah sebuah rencana, maka dibutuhkan komitmen, Bu, ya. Iya, Bu. Dibutuhkan komitmen dari Ibu sebagai objek yang akan melaksanakan semua rencana. Nah, apa bentuk komitmennya? Bentuk komitmennya mulai dari sesi coaching ini, saya harus bisa memotivasi diri saya, ya, dan tetap bersinergi dengan lingkungan sekolah, baik itu rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan teman-teman dari guru penggerak, supaya kita saling bersinergi dan tetap saling mendukung satu dengan yang lainnya, seperti itu. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen itu? Semua, terutama di lingkungan sekolah, ya, Bu, ya, dan teman-teman CGP, Ibu Marwiyah dan Ibu Sumarni tentunya. Saya sangat senang ketika saya motivasi saya sudah mulai menurun, teman-teman selalu mensupport, itu yang dalam membuat saya membangkitkan semangat saya seperti itu. Iya, luar biasa. Sebagai sesi akhir dari coaching ini, apa kesimpulan dan pelajaran baru yang dapat diambil dari percakapan kita yang kurang lebih 10 menit ini? Silahkan. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Saya merasa senang, merasa lega, karena apa yang menjadi beban saya selama ini yang saya pendam, saya mampu mengungkapkan, dan tentunya akhirnya saya bisa menemukan ide dari permasalahan saya sendiri seperti itu, dan apalagi didukung oleh teman-teman dari dari guru penggerak, Ibu Marwiyah dan Ibu Sumari dan teman-teman yang lainnya seperti itu. Alhamdulillah, tidak terasa, Bu, ya, percakapan kita 10 menit, percakapan yang berkualitas. Iya, Bu. Ibu keluar kita ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa berjalan dengan baik, dan semangat Ibu Kuarsi bisa kembali lagi. Nah, dan
levelnya Bu ya. Tadi dari 7, ini Iya. pengennya ke berapa nanti nih terakhir? Maksimal lah bisa ke 9. Luar biasa. Semoga bisa tercapai Bu. Semoga Amin, insya Allah. bisa melewati semua program guru penggerak ini dengan aman, nyaman dan bahagia. Terima kasih sudah Amin, insya Allah. meluangkan waktu untuk berbicara, ngobrol pada siang ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih pihak teknisnya Ibu Marli Warsi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Marwiyah, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi ya Bu. Yang saya amati secara garis besar untuk Alur Tirta pada saat coaching sudah tampak identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah tampak. Nah, tadi di awal Ibu Marwiyah ingin mengembangkan kehadiran penuh ya Bu. Iya. Ya, kehadiran penuh yaitu dengan apa indikator yang sudah tampak yang Ibu sebagai coach, apa indikator yang tampak dari berbagai pengembangan yang Ibu kembangkan sebagai coach tadi. Iya. Terima kasih Bu Sumarni. Saat melakukan coaching tadi bersama Ibu Warsi, boleh Bu saya mengumumkakan alasan kenapa saya mengambil kehadiran penuh? Iya. Boleh. Kehadiran penuh atau presence ini menghadirkan diri kita secara penuh kepada rekan yang mengobrol bersama kita. Ini adalah salah satu keterampilan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Kebanyakan kita biasanya siap untuk disimak tapi tidak siap untuk menyimak orang lain, sehingga kadang-kadang kita tidak fokus atau malah kalau bahasa anak-anak sekarang gagal fokus, ya, salah sambung atau dan seterusnya. Nah, itu alasan saya kenapa mengambil kompetensi inti kehadiran penuh. Tadi pada saat coaching berlangsung, ya, kalau perasaan saya sih ya mungkin coba nanti mungkin bisa mendapat umpan balik dari Ibu Sumarni sebagai pengamat. Saya sudah mencoba untuk hadir secara penuh, menghentikan segala aktivitas yang lain dan fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Warsi, sehingga tadi saya bisa mengembangkan sedikit pertanyaan yang menggali dari bagaimana kemudian Bu Warsi bisa keluar dari keadaan yang motivasinya rendah, lalu kemudian kembali bersemangat lagi untuk Iya. Terima kasih Bu. Alasan sangat. Ya, semoga saya sebagai penulis Ibu dari kompetensi yang kompetensi sebagai coach tadi Ibu dalam mengembangkan kehadiran penuh, dan untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman hari ini? Iya. Terima kasih. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi berikutnya, yaitu kemampuan untuk mendengarkan input. Setelah itu baru kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu. Hari ini karena waktunya sudah
cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.